dan Cumumek ini mengajak Mbak Rara untuk masuk Islam. Namun Mbak Rara ini memberikan satu persyaratan. Beliau menyampaikan, "Papa, saya tidak akan masuk Islam kecuali Papa bisa menjawab satu hal kepada saya. Apakah Yesus punya adik? Kalau Papa bisa jawab ini, saya akan masuk Islam." Matius pasal 13 ayatnya yang ke-55 sampai 56. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya? Nah, dan saudara-saudaranya, yaitu Yesus. Bahwa Yesus itu rasul mulia. Bahkan kami kalau mendengarkan Yesus alaihissalam, salam buat Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat para hadirin, para penonton yang kami muliakan, alhamdulillah pada siang hari ini ada satu topik menarik, yakni tentang perdebatan antara Tuan Guru Bapak dan Cumumek versus Deborah, putri tercinta beliau. Dulu Mbak Rara atau Mbak Deborah ini menyatakan kepada Tuan Guru Bapak dan Cumumek, karena kebetulan Bapak dan Cumumek ini mengajak Mbak Rara untuk masuk Islam. Kemudian lama-lama Mbak Rara tertarik. Namun Mbak Rara ini memberikan satu persyaratan kepada ayahnya Bapak dan Cumumek ini, yakni beliau menyampaikan, "Papa, saya tidak akan masuk Islam kecuali Papa bisa menjawab satu hal kepada saya." Apa itu? Yakni pertanyaan tentang apakah Yesus punya adik. Kalau Papa bisa jawab ini, saya akan masuk Islam. Lalu Tuan Guru, "Oke, kita adakan satu pertemuan khusus." Akhirnya Tuan Guru membeberkan ayatnya di Bible bahwa ternyata Yesus punya adik. Dan Mbak Rara sudah tidak bisa menjawab lagi. Secara otomatis Mbak Rara ini menyampaikan bahwa rencananya beliau akan masuk Islam. Tapi saya tidak tahu sampai sekarang Mbak Rara masih belum juga masuk Islam. Mungkin antara masih bimbang, bingung, atau menyiapkan mental, tentu pasti karena beliau punya suami juga yang Kristen, jadi otomatis secara kesiapan itu kan membutuhkan mental yang luar biasa. Banyak para penonton yang bertanya, kapan Mbak Rara masuk Islam? Kapan Mbak Deborah masuk Islam? Ya, saya juga tidak tahu. Allah yang maha memberikan hidayah. Semoga beliau lekas masuk Islam atas kebenaran Islam ini. Baik, kita akan bahas satu tema ini, yakni apakah Yesus punya adik. Bersama dua narasumber, ada Ustadz Aziz Penasia selaku beliau adalah seorang kristolog, dan langsung bersama narasumbernya Papa dari Mbak Rara, yakni Tuan Guru Bapak dan Cumumek. Pertama, saya persilakan kepada Ustadz Aziz. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada topik lagi yang menarik, gitu. Iya. Ternyata Yesus itu punya saudara kandung, ya. Wah, ini sebenarnya sensitif, ini nggak enak ini. Ini ada orang-orang, apakah mereka juga mempunyai sifat setengah Tuhan, ya? Kalau Yesus itu dituhankan, ini ada Yakobus muda atau Yakobus, ya, Tadeus dan Simon, ya. Ini saudara kandung Yesus. Nah, ini kalau mau dicari, saya pernah mendapatkannya ini di websitenya di ID Wikipedia, ya. Wikipedia. ID wikipedia.org/wiki/para garis sambung bawah
rasul. Cuman bukanya harus pakai laptop ya. Kalau pakai HP nggak ketemu sama yang di sini. Nah, nanti di halaman itu ya, setelah ketemu dicari penentuan ke-12 rasul ya. Nah, dicari di penentuan ke-12 rasul itu ternyata kita roll ke bawah. Itu ada kotak-kotak yang menjadi sebuah kesimpulan ya. Menjadi sebuah kesimpulan yang saya sunting sebagaimana yang ada di layar TV. Jadi siapakah Yakobus muda? Jadi ternyata yang disebut para rasul itu sebagian adalah saudara kandung dari Yesus itu sendiri. Ya. Jadi nanti di kolom yang ketemu di penentuan ke-12 rasul itu di roll bawah gitu ada kolom Yakobus muda ya. Seperti mana yang di layar itu, Yakobus muda itu adalah saudara kandung Yesus. Yakobus muda ini juga saudara kandung Tadeus. Berarti kan Yesus juga saudara kandungnya Tadeus kan? Iya. Nah, Yakobus muda ini juga saudara kandung Simon. Berarti 4 bersaudara ini ya, dalam satu kandungannya Maria. Yesus yang barep, kemudian ada Yakobus muda, Tadeus dan Simon. Ini urutannya saya kurang seberapa jelas ya. Nah, di layar itu juga ditunjukkan asal ayatnya dari mana kok di kolom Wikipedia itu disebutkan bahwa itu para saudara kandung Yesus. Maka dari ayat Bibelnya itu Bibel Matius 10:3, 27:56, dan juga di Bibelnya Markus 2:14, 3:16, 18, dan 63, 15:40, 15:47. Ini riwayat Yakobus muda ya, menunjukkan Yakobus muda itu dan lain-lain itu tadi menunjukkan bahwa mereka itu bersaudara. Yakobus muda itu adalah saudara kandung Yesus ya. Kemudian dicari lagi ya, Simon orang Zelot ya. Di kolom Simon orang Zelot itu dia siapakah Simon orang Zelot ini yang jadi rasul gitu ya, diangkat sebagai rasul oleh Yesus. Ini ternyata Simon orang Zelot ini saudara kandung Yesus. Dan dia juga, Simon orang Zelot ini saudara kandungnya Yakobus dan Tadeus. Jadi sama dengan kolom yang di atasnya tadi, nyambung bahwa Simon orang Zelot ini saudara kandungnya Yesus dan juga saudara kandungnya Yakobus dan Tadeus. Saudara tiri Matius, anak tiri Alfeus. Nah, ini tercantum di Bibel Matius 10:4, 13:55, dan Markus 3:18, 6:3. Nah, ini menarik sekali. Ternyata dugaan kami sebagai orang Islam ini betul-betul manusiawi ya. Yesus ini apakah tetap mau disembah? Ya monggo saja, kita hanya mengingatkan kepada saudara-saudara kita Kristen. Inilah yang salah satunya mungkin Anda umat Kristen itu perlu membaca kitabnya lebih dalam. Kepada Lembaga Alkitab Indonesia, cetaklah Bibel itu lebih gede, lebih mudah dibaca, lebih mudah dipelajari ya. Sehingga umat Kristen yang mengimani Yesus sebagai Tuhan itu nanti semoga dapat petunjuk bahwa Yesus itu rasul mulia. Bahkan kami kalau mendengarkan Yesus alaihissalam, salam buat Yesus. Kita dengar Isa alaihissalam, salam buat Nabi Isa. Nah, ini kita paparkan lagi bahwa ternyata betul-betul manusia Yesus itu punya saudara kandung. Nah, kalau
Yesusnya disembah, lah ini apa setengah Tuhan? Itu kan jadi pertanyaan yang jadi repot gitu. Karena dia mempunyai ciri-ciri manusia yang komplit. Bahkan di dalam Bible sendiri, kalau itu dicetak gede-gede ya, dibuka-buka itu akan ketahuan. Kenapa Yesus periwayatannya mulai umur 12 sampai berapa itu hilang itu ya? Sampai umur tahun. 25 atau berapa, atau sampai 30 hilang. Itu juga ditemukan di Bible itu sendiri. Kemana dia? Dia ternyata ke Mekah, ke Baka. Ya. Inna awala baitin wudi'a lin nasi lalladzi bibakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya bait, ya, awal bait wudi'a lin nas yang diletakkan untuk manusia, lalladzi bibakkata, yaitu bait yang ada di Baka, Mekah. Mubarakan, bait itu diberkahi, wa hudal lil alamin, dan sebagai petunjuk bagi seluruh alam. Nah, dalam Bible juga nanti suatu saat akan kita korek-korek bahwa pada usia tertentu, kalau nggak salah usia 12 itu Yesus berangkat ke Baka itu, ke Mekah. Dia seorang murid, ya, dia belajar. Memang ada tradisi Yahudi pada usia sekian sampai sekian itu harus ke Baka untuk sekolah. Itu sebenarnya ada juga di Bible itu, cuman Bible-nya kan ditulis kecil-kecil teman gitu, nggak bisa dibaca dengan enak. Nah, kalau lembaga Alkitab mau menulis itu gede-gede kayak Al-Quran itu bisa dibaca detail, maka jemaat bisa melihat real bahwa Yesus itu pada usia yang tidak tercatat, seakan-akan hilang, ternyata juga ada di Bible. Sedang sekolah ke Makkah, pergi ke Baka tulisannya. Tulisannya ke Baka, tapi memang Al-Quran juga firmannya begitu. Inna awwala baitin wudi'a lin nasi lalladzi bibakkata. Bibakkata dengan Baka. Itu Mekah gitu loh. Jadi kata-kata dalam Al-Quran sendiri bukan Mekah, tapi bibakkata. Nah, itu ternyata Yesus itu pergi ke situ gitu. Nah, inilah semakin kita sharing-sharing, kita buka-buka Bible, kita lihat ternyata sebenarnya ajaran Yesus itu sejalan dengan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Cuman ini kan ada pembelokan ketika Paulus dan seterusnya itu. Nah, nanti suatu saat Paulus ini akan terbuka, dan kalau di Ustadz Kainama sudah dibuka itu bahwa Paulus itu siapa, jelas sekali. Oke, dari saya itu saja. Semoga bisa memberikan keterangan yang lebih jelas bahwa Yesus mempunyai saudara kandung namanya Yakobus, Tadeus, Simon. Ya. Demikian dari saya. Terima kasih, Ibu. Oke, kita lanjut. Menanti jawaban dari narasumber papanya Mbak Rara, Tuan Guru Bapak dan Jomomah. Dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum. Supaya lebih seru, sebenarnya saya bacakan ya bahwa Yesus memiliki saudara. Matius pasal 13 ayatnya yang ke-55 sampai 56. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya? Nah, dan saudara-saudaranya, yaitu Yesus. Saudara-saudara dalam bahasa asli dari bahasa Ibrani ke Yunani, adelpoi, saudara kandung. Jadi adelpoi, saudara kandungnya, yaitu adalah Yesus. Titik 2, berarti yakni Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Nah, berdasarkan kajian Pak Yasis tadi, lalu saya hubungkan dengan ayat tadi
bahwa Yesus itu adalah anak tertua. Ya, walaupun dia dilahirkan dalam suasana yang sangat luar biasa, ya, tetapi dia tetap sebagai manusia. Kenapa? Karena Rasul Paulus menegaskan begini, di dalam dia memiliki kepenuhan ilahi, berarti dia diisi ilham, diisi wahyu, diisi hikmat Allah itu sendiri. Nah, pada saat dia berbicara kepada rasul-rasul itu melihat keilahiannya, bukan melihat sisi kemanusiaannya. Tetapi karena dia itu hanya menerima ilham, maka tetap dia sebagai manusia. Ya, simpel saja. Ada banyak para ustadz-ustadz yang berdakwah sangat luar biasa. Kata-katanya itu memang memiliki hikmah. Itu adalah tuntunan Allah. Apakah para ustadz itu kita sebut sesembahan? Ya. Jadi Yesus hanya mendapatkan ilham, tidak mungkin disebut sesembahan. Tetapi karena dia adalah nabi yang spesial, ya kita juga hormati. Kita alihkan ke dalam bahasa asli, Adonai atau Kurius, artinya dia Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan kan dihormati, ada otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ada keselamatan. Nah, terakhir, kenapa Yesus sebagai juru selamat dan tidak ada yang ada di muka bumi yang olehnya selamat? Kenapa? Karena dia memiliki firman Allah. Pada saat dia berfirman, maka ada jalan keselamatan. Firman dan keselamatan itu hanya otoritas Allah yang ditaruh kepada Yesus itu sendiri. Jadi juru selamat itu adalah Allah itu sendiri. Yesus hanya diberikan anugerah, begitu. Tapi saya sebagai pendeta, saya melihat dulu saya tidak meremehkan atau mendiskreditkan kepercayaan saya, tapi ini kan suatu koreksi. Kita harus berdiri pada kebenaran. Nah, ditanamkan sejak kecil, sejak sekolah minggu, ya. Para guru-guru sekolah minggu itu menyebutkan, adik-adik, ikutilah doa kakak. Tuhan Yesus, tolonglah mama dan papa. Tuhan Yesus, berkatilah mama dan papa. Jadi sesembahan itu dialihkan kepada Yesus, sedangkan Yesus itu hanya diberi otoritas. Seharusnya sesembahan itu, doa itu disampaikan kepada Allah, dan apa yang kita sampaikan itu digerakkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita, digerakkan oleh hikmat, digerakkan oleh wahyu, gitu. Jadi inilah yang disebut Yesus adalah perantara. Itulah sebabnya mereka kalau melakukan segala sesuatu, melakukan dalam nama Yesus. Itu artinya perantara. Dan perantara itu masuk di dalam roh manusia. Perantara itu adalah firman dan roh yang diutus oleh Allah masuk di dalam roh manusia. Lalu ada doa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan doa ini penuh dengan mujizat. Itu yang disebut Yesus perantara, bukan sesembahan. Ya. Itulah sebabnya Al-Quran diturunkan untuk menerangkan segala hal yang perlu diketahui. Ya, itu. Baik, oke. Singkat, jelas, padat. Dan bagi para penonton yang masih ada pertanyaan, silahkan bisa masuk ke kolom komentar. Nanti insya Allah akan, jikalau memang pertanyaannya bagus dan membutuhkan jawaban yang komplit, detail, maka akan kami buatkan sesi khusus untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari para penonton yang kami muliakan. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal? Atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.